Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya sebagai guru di kelas PPKN, seperti yang bisa kita lihat, saya sudah memberikan materi kuis dan juga tugas untuk diberikan kepada siswa-siswi saya yang ada di kelas ini. Dan di sini juga saya telah menyiapkan materi yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi ini berisikan teks dan juga video, kurang lebih sebagai berikut. Dan di sini saya menyampaikan materi ada dua submateri. Yang pertama, makna dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila. Dan selain ada materi berupa teks, saya juga mempunyai materi berupa video. Nah, sebagaimana bisa kita lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri bangsa untuk memiliki dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Rajiman Widyodiningrat bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Ditinjau dari asal-usulnya, Pancasila adalah dari bahasa Sanskerta. Dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila adalah dalam artian 5 dasar. Ditinjau dari segi kesejarahan atau historis, istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam agama. Dalam kitab Tripitaka diartikan sebagai 5 aturan kesusilaan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat agama Buddha. Masuknya agama Buddha ke Indonesia turut membawa ajaran nilai-nilai Pancasila tersebut. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental. Adapun yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan juga jalan hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi untuk petunjuk dan juga pedoman dalam kehidupan sehari. Dengan pandangan hidup yang jelas, bahasa Indonesia akan memiliki pedoman dan petunjuk hidup yang jelas dan akan lebih memudahkan dalam pemecahan masalah politik, budaya, sosial, hukum, dan permasalahan lainnya. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di file Microsoft Word yang sudah saya share linknya di Google Classroom sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan Zoom untuk membahas melanjutkan materi flipped learning. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak akan mengabsen dulu. Di sini ada saudara Rizky hadir. Hadir. Mas Rizky hadir ya? Hadir Pak Guru. Juga saudari Mbak Ayu hadir. Oke, langsung saja kita mulai untuk pelajaran flipped learning ya.
Di situ kelihatan nggak? Sudah muncul. Nggak muncul ya? Sudah. Lanjut, di sini kita akan bahas masalah judul tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. 1. Dasar negara dapat berupa falsafah yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan di dalam maupun di luar. Itu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara ditinjau dari asal-usulnya. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca yang bermakna 5 dan sila yang bermakna dasar. Jadi Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi sejarah atau historis, istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam agama Buddha. Yang kedua, masuknya agama Buddha ke Indonesia turut membawa ajaran nilai-nilai Pancasila tersebut. Dasarnya makna Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, makna Pancasila selalu menjadi jiwa seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pada dasarnya konsep Pancasila sebagai dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, atau filosofis Gromslek bagi Indonesia yang baru merdeka. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut karya Jimli As-Sidiki, dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia. Yang ketiga, sehingga peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.
Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri. Keragaman di Nusantara harus dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai etnis, agama, warna kulit, bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, baik. Nanti tolong dikerjakan tugas yang telah saya kirim di Google Classroom kalian. Nanti akan saya bagikan link-linknya. Nanti bisa dibaca materi per materinya dan tugas-tugasnya. Baik, Pak. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.